Bupati Bengkulu Utara, menghadiri kegiatan silaturahmi desa, dan pelantikan DPD, DPC, DPK Abdesi, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Se-Provinsi Bengkulu, masa bakti 2022 hingga 2027, dengan tema, Membangun Desa, Bangun Bengkulu, Bangun Indonesia, di Balai Buntar Bengkulu, Selasa, 12 Juli 2022. Bupati Mian menyampaikan apresiasi kepada pengurus Abdesi Se-Provinsi Bengkulu, agar dapat mengemban tugas kemasyarakatan dan menjalin kolaborasi yang baik, untuk memajukan pembangunan sebagai agen perubahan desa. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ekonomi dunia dan Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan dan belum berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perlambatan ekonomi, di mana meningginya inflasi dan krisis pangan yang saat ini melanda dunia, sehingga diperlukan kekompakan dan sinergi bersama, untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita harus mengambil momentum yang terbaiknya adalah arahan Bapak Maripes, bahwa spirit yang ditanamkan ke kepala desa tadi ada 4 poin itu, bahwa sebagai agen perubahan di desa dan semangat pengabdiannya yang tinggi, ini yang harus kita garisbawahi. Dan kondisi-kondisi terkait dengan permasalahan harga TBS apa semua, pemerintah pusat sedang mencari skema yang tepat sehingga membutuhkan waktu, itu kita catat ya kan, dan tidak terlalu lama. Ini prosesnya ya, minggu yang lalu seluruh bupati penghasil sawit dari Sumatera dan Kalimantan, 167 kepala daerah juga sudah melaksanakan pertemuan ya di Hotel Sahid ya. Permasalahannya yang dihadapi memang masih merupakan banyak sumbatan-sumbatan. Jadi kita harus sabar ya, apa yang saya sampaikan dengan beliau ketika Zoom, kemudian lihat kenyataan sekarang ini belum terjadi perubahan yang signifikan, normalisasi harga ini, karena memang pemerintah pusat masih akan menata ya, masih akan menata di mana ada sumbatannya, dan sedang diturunkan tim audit ya terkait dengan usulan para kepala daerah penghasil sawit, karena kita ada asosiasinya. Pertama terkait dengan 20% lahan kepemilikan masyarakat. Yang berikutnya terkait dengan normalisasi harga TBS. Yang berikutnya juga posisinya masalah hilirisasi harus segera dilaksanakan di semua daerah, sehingga yang berikutnya lagi proses biodiesel harus segera ditindaklanjuti. Yang muaranya ini adalah bagaimana agar bisa mengangkat harga TBS di tingkat petani. Jadi beliau telah memberikan penjelasan secara rigid ya waktu di Hotel Sahid dengan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia Penghasil Sawit, ada 167 dari Sumatera dan Kalimantan, dan hari ini tadi juga beliau telah jelaskan bahwa pemerintah sudah mengatur skemanya, insya Allah dengan waktu yang tidak terlalu lama seperti yang diucapkan tadi, bahwa harga bisa stabil. Dan kita tentunya, saya sebagai kepala daerah menyampaikan kepada masyarakat sabar dan sebagainya, tapi ada upaya yang terus saya sebagai ini di Bengkulu Utara, kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan kedaulatan pangan, kita terus terapkan rumah pangan lestari dengan kita memberikan intervensi penganggaran yang cukup agar rumah-rumah halaman pekarangan itu bisa produktif. Di samping itu juga kita butuh diversifikasi komoditas, ya, tidak melulu hanya ke sawit, ada variasi sehingga posisinya saling substitusi ketika ada goncangan harga komoditas. Media Center Bengkulu Utara, Suryadi, melaporkan.